Wah, selesai. Oke, alhamdulillah. Gimana adik semua hari ini? Baik, Bu. Oke, hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Gimana kelasnya, udah bersih semua? Udah, Bu. Oke, udah bersih ya, Nak ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran agar semakin semangat, gimana kalau kita ice breaking dulu? Siapa yang bisa mimpin ice breaking hari ini? Oke, silakan maju, Nak. Saya akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking. Ice breaking yang akan saya bawakan kali ini yaitu bos berkata. Karyawan saya akan pernah sebagai bos dan kalian semua sebagai karyawannya. Wah, ini bos nih. Thank you. Karyawan diminta untuk melakukan perintah dari bos jika hanya di awal perintah bos itu mengucapkan kata bos berkata. Contohnya, jika bos berkata pegang hidung, maka para karyawan harus pegang hidungnya. Berarti kata kunci itu bos berkata. Oke? Paham semuanya? Paham. Mulai aja kali ya. Berdiri aja nggak sih kan dulu ya? Iya. Bos berkata pegang bahu temennya. Bos berkata pegang lutut. Pegang telinga. Oke, Ibu senang sekali sebenarnya semuanya hadir di tengah sekali kalian semua semangat sekolah, ya kan? Karena memang sekolah itu ketika sudah dijadikan rumah kedua, pasti semuanya semangat. Jadi kalau kira-kira ada ingusnya sedikit ya tetaplah sekolah kan gitu ya. Jangan ini nanti kan kadang ada siswa ingus sedikit ya sekolah izin sakit atau segala macam ya kan. Tapi Ibu senang kalian semua sekolah. Semoga proses tidak mengkhianati hasil, kalian semua kedepannya akan menjadi orang yang sukses ya. Amin. Oke, nah seperti yang sudah Ibu katakan minggu lalu, tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional dulu seperti biasa. Siapa yang bisa mimpin lagu nasional? Oke, silakan maju. Tanah airku 1, 2, 3 ya. Tanah
Masa itu ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologinya di kamar itu. Masa praaksara terbagi dua masa, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Zaman logam dibagi menjadi 3, zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua disebut juga dengan Paleolitikum. Alasannya karena alat yang digunakan manusia kuda kala itu masih besar dan juga besar. Ciri-ciri dari zaman batu tua yaitu 1. Untuk kehidupan manusia saat itu mereka masih menerapkan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat. Yang kedua, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar. Yang ketiga, manusianya hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dari alat. Contoh teknologi atau alat yang ada pada zaman batu tua yaitu kapak kalimbas, kapak genggam, dan alat seperti. Kapak ini biasanya digunakan untuk mengikat kayu dan juga tulang untuk dibuat menjadi senjata. Kapak genggam itu fungsinya dari kapak ini adalah untuk menguliti dan memotong hewan terburuan. Alat servis dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menusuk, memotong, dan melubangi kulit binatang. Selanjutnya, zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum merupakan zaman batu yang berlangsung antara periode Paleolitikum dan Neolitikum. Zaman Mesolitikum dikenal juga sebagai zaman batu tengah atau batu Madian. Terdapat ciri-ciri pada zaman Mesolitikum. Yang pertama, mengumpulkan makanan atau food gathering. Yang kedua, alat-alat yang ditemukan nyaris sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu alat-alat batu kasar, tetapi sudah mengenal mengasah. Yang ketiga, ditemukan bukti-bukti perang di pinggir pantai yang disebut geotek. Yang keempat, sudah mengenal kepercayaan dinamisme atau animisme. Contoh teknologi pada zaman batu tengah. Yang pertama, batu pipisan. Batu pipisan berguna untuk menggiling makanan dan menghaluskan warna atau cat merah. Yang kedua, bebo. Bebo atau kapak genggam yang berbentuk seperti piring dengan fungsi sebagai pemotong daging disebut juga dengan kapak Sumatera. Yang ketiga, gerabah. Gerabah fungsinya untuk kepentingan buat masak, misalnya tempat air, wadah memasak, dan menyimpan makanan. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Zaman Neolitikum adalah periode pada masa prasejarah ketika manusianya menggunakan alat-alat dari batu yang telah dihaluskan. Pada zaman ini dikatakan terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia. Terdapat ciri-ciri pada zaman Neolitikum. Yang pertama, alat-alat bantu sudah diasah dan dihias. Yang kedua, tempat tinggal manusianya sudah menetap. Yang ketiga, perubahan dari food gathering ke food production. Yang keempat, masyarakatnya telah bercocok tanam dan berkembang. Yang kelima, ditemukannya kebudayaan kapak lojong dan kapak persegi. Yang keenam, masyarakatnya telah mengenal kepercayaan. Contoh teknologi pada zaman batu muda. Yang pertama, mata panah dan mata tombak. Mata panah dan mata tombak terbuat dari batu yang diasah secara halus untuk kepentingan tempur. Ditemukan di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Yang kedua, kapak lonjong. Kapak lonjong adalah alat dari batu yang diasah berbentuk lonjong seperti bulan bumi. Diperkirakan digunakan dalam menebang pohon. Yang ketiga, kapak persegi. Kapak persegi berbentuk persegi panjang digunakan untuk kegiatan persawahan. Ukurannya besar digunakan untuk mengerjakan kayu. Selanjutnya kita akan masuk ke zaman Megalitik. Zaman Megalitik biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini
manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Ciri-ciri zaman Megalitik. Masyarakatnya menggunakan tiga bentuk jenis budaya yang terbuat dari batu besar, berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman perunggu. Yang ketiga, masyarakatnya mengenal kepercayaan animisme. Yang keempat, masyarakatnya mengenal teknik bercocok tanam dan beternak. Yang kelima, masyarakatnya menerapkan tradisi gotong royong. Contoh teknologi atau alat yang ada pada zaman Megalitik. Yang pertama yaitu menhir atau tiang batu untuk pemujaan dan peringatan akan roh nenek moyang. Yang kedua, kuda berkuda, yaitu bangunan yang tersusun bertingkat berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang ketiga, sarkogamus, yaitu berbatu khas Minahasa yang kebanyakan berupa kotak batu dengan struktur berbentuk gigi yang mirip bangunan rumah sederhana. Zaman logam. Zaman logam merupakan masa di mana peradaban sudah berkembang dan masyarakatnya sudah berpikir maju. Disebut zaman logam karena pada masa ini masyarakat sudah mulai mengenal logam dan memanfaatkan untuk membuat berbagai macam alat untuk kebutuhan sehari-hari. Ciri-ciri zaman logam: yang pertama, berkembangnya pengrajin logam. Yang kedua, bidang pertanian semakin maju. Yang ketiga, budaya pengukuran mayat. Alat pada zaman logam: yang pertama, cakara, besar yang mempunyai fungsi sebagai alat upacara di ritual khusus. Yang kedua, arca perunggu, peralatan yang terbentuk kecil dan terdapat dinding di bagian atasnya. Yang ketiga, jam rasa. Jam rasa berfungsi sebagai tanda pembesaran dan alat pencari saja. Nilai-nilai budaya pada masa praaksara. Nilai-nilai budaya pada masa praaksara yang pertama adalah gotong royong. Dalam pola hidup berkelompok, manusia purba selalu menerapkan budaya gotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya gotong royong manusia purba terlihat dari cara mereka berburu dan meramu makanan. Sejak zaman Paleolitikum dan Mesolitikum, manusia purba telah melakukan pembagian tugas dalam tingkat sederhana ketika berburu dan meramu makanan. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Manusia purba menciptakan berbagai macam alat kebudayaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Dalam menciptakan alat kebudayaan, manusia purba selalu menerapkan prinsip kreativitas dan inovasi. Mereka berhasil memberikan inovasi pada alat kebudayaan seperti batu, tulang, hingga logam. Selain itu, manusia purba juga mampu memberi layar terhadap alat kebudayaan dalam segi bentuk dan fungsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia purba memiliki kreativitas dalam menggunakan alat kebudayaan. Yang ketiga, religius. Nilai-nilai religius pada masa praaksara didominasi oleh kepercayaan, animisme, dinamisme, dan totemisme. Dalam menjalankan kehidupan, manusia purba selalu berpedoman untuk melakukan hal-hal kebaikan sesuai dengan nilai spiritualitas yang mereka anut. Pada masa Neolitikum, manusia purba juga mampu menciptakan kebudayaan Megalitik sebagai bentuk spiritualitas mereka. Yang keempat, agraris dan maritim. Pada masa praaksara, cara kehidupan manusia purba identik dengan nilai budaya agraris dan maritim. Dalam budaya agraris, manusia purba telah berhasil mengembangkan kemampuan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sedangkan dalam budaya maritim, manusia purba mampu melakukan pelayaran untuk menemukan daerah-daerah potensial yang cocok digali. Ini demikian kita dari perseberangan bangsa Pulau Melayu dan Pulau Melayu dan budaya Indonesia menuju ke Pulau Indonesia.
dengan tempat yang baik itu. Apakah zaman pelaksanaan yang baik? Meskipun tidak yang pasti, masih diperlukan, namun yang pasti masa pelaksanaan juga tidak harus berubah oleh beberapa pihak. Pada zaman yang berikut, kemudian menjadi pemerintah dari beberapa Jepang, bumi sudah mulai stabil sehingga kedua yaitu kemudian zaman ketiga pada zaman modern atau zaman keempat pada zaman kemudian dan kita mulai jenis-jenis binatang bumi misalnya ada sementara itu pada zaman Jepang itu tanda-tanda adanya kehidupan manusia purba. Bagaimana cara hidup manusia purba memiliki dua khas dalam pola hidupnya. Pertama, mereka memiliki langsung air dan manusia pada sangat penting mulai dari sebagai kebutuhan dasar satu kasus kedua mereka memiliki alam terbuka dan sepanjang masa zaman dulu atau bukti dari dua pola hidup hasil penelitian fosil lainnya menunjukkan bahwa manusia purba pada awalnya hidup dengan cara berburu dan mengambil alias merasa tergantung pada alam. Karena itu mereka tidak pindah dari kekayaan makanan. Masa ini disebut dengan masa Di sini saya akan membacakan zaman batu tua atau Paleolitikum. Kehidupan masyarakat Paleolitikum berorientasi pada berburu dan meramu makanan tingkat awal. Zaman Paleolitik atau zaman batu tua adalah periode prasejarah yang diperkirakan Indonesia pada 900 tahun lalu. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang belum dihaluskan, seperti kapak genggam atau cabar yang berfungsi untuk memotong kayu atau membunuh binatang buruan. Ciri-ciri zaman Paleolitikum: 1. Alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar. 2. Pola hidup manusianya masih mengembara atau memanen. 3. Manusia hidup dengan cara berburu dan meramu. 4. Manusianya hidup dengan kelompok kecil. 5. Ditemukannya kebudayaan Nandong dan budaya Vatikan. Peninggalan dan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Hasil kebudayaan zaman Paleolitikum secara umum dibagi menjadi budaya Vatikan dan budaya Nandong karena peninggalannya banyak ditemukan di dua wilayah tersebut. Budaya Vatikan dan budaya Vatikan pertama kali ditemukan oleh Dhr. Van Weyden pada 1905. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Michael Saira. Oke, saya akan membacakan atau Mesolitikum. Zaman Mesolitikum merupakan zaman batu yang bergabung antara periode Paleolitikum dan Neolitikum. Zaman Mesolitikum dilakukan sebagai transformasi atau batu ciri-ciri zaman batu satu ditemukannya modern dan praktis. Dua, masyarakatnya mencari makanan dengan berburu, meramu, dan bertarung. Tiga, hidup seni, memanen, termasuk seperti goa atau bukti pada hari ini. Empat, alat-alat yang digunakan didominasi dari gelang dan bebatuan kasar. Lima, tugas melalui Doken Monitor berasal dari kata Denmark, berarti gabung dan bagian yang berarti fakta. Doken Monitor adalah
Masehi, unit 3 atau Baku baru dimulai ketika manusia mulai mengasah dan menghasilkan kesalahan yang mereka setelah kehidupannya. Oke, akan dilanjutkan oleh Juanda. Terdapat beberapa peningkatan yang masih kita gunakan sampai sekarang. Pertama ada kartu untuk pertanian, kedua ada pisau, yang ketiga ada belati, keempat mata panah. Kemudian ada pakaian, perhiasan, dan juga batu gilingan. Zaman batu besar yang disebut juga megalitikum, seperti namanya, pada zaman ini ditemukan banyak batu-batu besar hasil dari kebudayaan masyarakat praaksara. Istilah megalitikum berasal dari kata mega, batu besar, dan litas yang batu-batu. Hasil budaya zaman batu besar ada menhir, romen, sarkofagus, batu, kemudian berundang dan pecah. Oke, langsung saja kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana sesi ini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain dan kami memaksimalkan 2 pertanyaan. Baik, kami persilakan untuk teman-teman sekalian. Oke. Saya dari kelompok 2. Singkat saya bertanya. Pertanyaannya adalah, mengapa pada zaman megalitikum terdapat batu-batu bangunan yang besar? Oke, ada lagi? Saya Nazhani dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa pada zaman perundingan manusia sudah memiliki kehidupan mereka secara permanen? Kurang jelas, tolong diulangi, Kak. Kak, suaranya. Mengapa pada zaman perundingan manusia sudah memiliki kehidupan menetap secara permanen? Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Fitri yang akan dibacakan oleh Lutfi Aurasya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Pertanyaan tentang mengapa pada zaman megalitikum banyak ditemukan bangunan batu yang besar. Pada kehidupan kepercayaan ini, manusia mulai berinisiatif untuk mendirikan bangunan batu berukuran besar sebagai tempat pemuja roh nenek moyang. Budaya megalitikum ini inilah yang menjadi ciri khas asli dari nenek moyang Indonesia sebelum menerima pengaruh dari Hindu, Islam, dan serta kolonial. Oke, baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari Nazwa Handayani. Untuk Indah, kami persilakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Najwa Handayani yaitu, mengapa pada zaman perundingan manusia sudah memiliki kehidupan menetap secara permanen? Jawabannya, pada masa perundingan manusia sudah menggunakan alat-alat yang terbuat dari logam seperti alat-alat pertanian atau alat memasak dan senjata untuk berburu, sehingga pada zaman perundingan manusia sudah mulai memiliki kehidupan menetap. Oke, baik. Kesimpulan dari kelompok ini adalah bahwa setiap apapun yang ditemukan oleh nenek moyang, kita harus menjaganya agar warisan budaya kita tetap terjaga dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Karena kami membukanya dengan pantun, izinkan saya menutupnya dengan memakai pantun. Bu Dina membawa bonsai, cakep. Lalu duduk makan stroberi, cakep. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
zaman perunggu dan zaman besi. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua disebut juga dengan Paleolitikum. Alasannya karena alat yang digunakan manusia kuda kala itu masih besar dan juga besar. Ciri-ciri dari zaman batu tua yaitu untuk kehidupan manusia saat itu mereka masih menerapkan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat. Yang kedua, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar. Yang ketiga, manusianya hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dari alat. Contoh teknologi atau alat yang ada pada zaman batu tua yaitu kapak kalimbas, kapak genggam, dan alat seperti kapak ini biasanya digunakan untuk mengikat kayu dan juga tulang untuk dibuat menjadi senjata. Kapak genggam itu fungsinya dari kapak ini adalah untuk menguliti dan memotong hewan berjumlah. Alat seperti dimanfaatkan oleh masyarakat untuk hidup, memotong dan melubangi kulit binatang. Selanjutnya, zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum merupakan zaman batu yang berlangsung antara periode Paleolitikum dan Neolitikum. Zaman Mesolitikum dikenal juga sebagai zaman batu tengah atau batu Madian. Terdapat ciri-ciri pada zaman Mesolitikum. Yang pertama, mengumpulkan makanan atau food. Yang kedua, alat-alat yang dihasilkan yang sama dengan zaman Paleolitikum yaitu alat-alat batu kasar, tetapi sudah mengenal mengasah. Yang ketiga, ditemukan bukti-bukti perang di pinggir pantai yang disebut jopek. Yang keempat, sudah mengenal kepercayaan dinamisme atau animisme. Contoh teknologi pada zaman batu tengah. Yang pertama, batu pipisan. Batu pipisan berguna untuk menggiling makanan dan menghaluskan warna atau cat merah. Yang kedua, bego. Bego atau kapak genggam yang berbentuk seperti piring dengan fungsi sebagai pemotong daging disebut juga dengan kapak Sumatera. Yang ketiga, gerabah. Gerabah fungsinya untuk kepentingan buat masak, misalnya tempat air, wadah memasak, dan menyimpan makanan. Zaman Neolitikum atau zaman batu. Zaman Neolitikum adalah periode pada masa prasejarah ketika manusianya menggunakan alat-alat dari batu yang telah dihaluskan. Pada zaman ini dikatakan terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia. Terdapat ciri-ciri pada zaman Neolitikum. Yang pertama, alat-alat bantu sudah diasah dan dihias. Yang kedua, tempat tinggal manusianya sudah menetap. Yang ketiga, perubahan dari food gathering ke food production. Yang keempat, masyarakatnya telah bercocok tanam dan berkembang. Yang kelima, ditemukannya kebudayaan kapak lojong dan kapak persegi. Yang keenam, masyarakatnya telah mengenal kepercayaan. Contoh teknologi pada zaman batu modern. Yang pertama, mata panah dan mata tombak. Mata panah dan mata tombak terbuat dari batu yang diasah secara halus untuk kepentingan berburu. Ditemukan di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Yang kedua, kapak lonjong. Kapak lonjong adalah alat dari batu yang diasah berbentuk lonjong seperti bulan bumi. Diperkirakan digunakan dalam menebang pohon. Yang ketiga, kapak persegi. Kapak persegi berbentuk persegi panjang digunakan untuk kegiatan persawahan. Ukurannya besar digunakan untuk mengerjakan kayu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke zaman Megalitik. Zaman Megalitik biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Ciri-ciri zaman Megalitik: masyarakatnya menggunakan tiga bentuk jenis budaya yang terbuat dari batu besar, berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman perunggu. Yang ketiga, masyarakatnya mengenal kepercayaan animisme. Yang keempat, masyarakatnya mengenal
bangunan yang tersusun bertingkat berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang ketiga, sarkofagus, yaitu berbentuk pembinaan dan kebanyakan berupa kotak batu dengan struktur berbentuk tinggi yang mirip bangunan rumah sederhana. Zaman logam merupakan masa di mana peradaban sudah berkembang dan masyarakatnya sudah berpikir maju. Disebut zaman logam karena pada masa ini masyarakat sudah mulai mengenal logam dan memanfaatkan untuk membuat berbagai macam alat untuk kebutuhan sehari-hari. Ciri zaman logam yang pertama, berkembangnya pengrajin logam. Yang kedua, bidang pertanian semakin maju. Yang ketiga, budaya pengukuran mayat. Alat pada zaman logam yang pertama cakara, besar yang mempunyai fungsi sebagai alat upacara di tempat khusus. Yang kedua, arca perunggu, peralatan yang berukuran kecil dan terdapat dinding di bagian atasnya. Yang ketiga, candrasa. Candrasa berfungsi sebagai tanda pembesaran dan alat upacara saja. Nilai-nilai budaya pada masa praksara. Nilai-nilai budaya pada masa praksara yang pertama adalah gotong royong. Dalam pola hidup berkelompok, manusia purba selalu menerapkan budaya gotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya gotong royong manusia purba terlihat dari cara mereka berburu dan meramu makanan. Sejak zaman Paleolitikum dan Mesolitikum, manusia purba telah melakukan pembagian tugas dalam tingkat sederhana ketika berburu dan meramu makanan. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Manusia purba menciptakan berbagai macam alat kebudayaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Dalam menciptakan alat kebudayaan, manusia purba selalu menerapkan prinsip kreativitas dan inovasi. Mereka berhasil memberikan inovasi pada alat kebudayaan seperti batu, tulang, hingga logam. Selain itu, manusia purba juga mampu memberi variasi terhadap alat kebudayaan dalam segi bentuk dan fungsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia purba memiliki kreativitas dalam menggunakan alat kebudayaan. Yang ketiga, religius. Nilai-nilai religius pada masa praksara didominasi oleh kepercayaan, animisme, dinamisme, dan totemisme. Dalam menjalankan kehidupan, manusia purba selalu berpedoman untuk melakukan hal-hal kebaikan sesuai dengan nilai spiritualitas yang mereka anut. Pada masa Neolitikum, manusia purba juga mampu menciptakan kebudayaan megalitik sebagai bentuk spiritualitas mereka. Yang keempat, agraris dan maritim. Pada masa praksara, cara kehidupan manusia purba identik dengan nilai budaya agraris dan maritim. Dalam budaya agraris, manusia purba telah berhasil mengembangkan kemampuan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sedangkan dalam budaya maritim, manusia purba mampu melakukan pelayaran untuk menemukan daerah-daerah potensial yang bisa digali. Ini demikian dari perseberangan bangsa Poso Melayu dan Jodho Melayu dan budaya Indonesia menuju ke Pulau Indonesia. Nah, yang terakhir adalah musyawarah. Pengambilan keputusan manusia purba pada masa praksara telah dilakukan melalui musyawarah. Meskipun masih dalam tingkat yang sederhana, manusia purba pada masa Neolitikum hingga zaman logam telah menggunakan budaya musyawarah untuk memilih pemimpin dan menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi kali ini kami hanya membatasi 2 orang saja untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan sebutkan nama kelompok. Pertanyaan di silakan pada Nurul. Saya dari kelompok 3, kelompok 5 yang bertanya bagaimana cara manusia zaman Mesolitikum dan Paleolitikum melakukan kebutuhan makanan. Oke, terima kasih Pak Nurul. Pertanyaannya kami terima. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, Alex. Nama saya Putria, saya dari kelompok 4. Pertanyaannya, mengapa manusia zaman Mesolitikum mulai muncul sistem kepercayaan dan apa yang maksudnya? Dan Terima kasih Pak Dahlia, pertanyaan kami terima. Oke, kelompok kami akan menjawab. Saya akan menyerahkan menjawab pertanyaan itu kepada kelompok
menjawab saya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Nurul. Bagaimana cara manusia zaman neolitikum itu melakukan pengubah? Jawabannya yaitu cara manusia zaman purba melakukan footprinting yaitu dengan cara membagi kelompok berdasarkan kelamin. Kalau kelaminnya pria mereka akan berburu, sedangkan kalau kelaminnya perempuan maka mereka akan mengumpulkan hasil buruan dan memilih tanaman atau tumbuhan yang bisa dimakan. Nah, mereka mengumpulkannya di gerakan pada waktu. Bisa disimak. Oke, gimana Bro? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Alif. Saya akan menjawab, mengapa di zaman Neolitikum mulai ada sistem kepercayaan dan apa yang dimaksud dengan kepercayaan, animisme dan dinamisme. Nah, kenapa di zaman ini sudah dimulai sistem kepercayaan? Karena ditemukannya bukti pelaporan yang ada di gua-gua atau di tempat tertentu. Hal ini mereka lakukan untuk melindungi dan mendapatkan berkat dari Allah. Memang belum diketahui dari mana mereka mempercayai sistem kepercayaan, tapi bisa disimpulkan mereka melakukan itu karena merasakan dan mempercayai akan adanya Allah dari seluruh mereka. Pengertian animisme adalah kepercayaan kepada manusia dan makhluk. Dinamisme adalah suatu kepercayaan yang meyakini bahwa benda-benda memiliki kekuatan yang bersifat materi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi kesimpulan sekaligus penutup. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah disajikan oleh kelompok kami. Masa prasara adalah sebuah masa di mana manusia belum kenal yang namanya tulisan. Masa prasara dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, zaman batu dibagi lagi menjadi beberapa zaman. Pertama, zaman batu tua. Kedua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Dan terdapat juga nilai budaya pada zaman prasara, yaitu bergotong royong, bercocok tanam, berlayar, dan bermusyawarah. Oke, berakhirnya kesimpulan maka presentasi kami. Dan saya berpantun, boleh ya? Burung irian, burung cendrawasih, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kita kelompok 3 selanjutnya. Lanjut. Selamat siang semuanya. Siang.
pada zaman yang itu kemudian terjadi fenomena penyusunan awan cepat. Bumi sudah mulai stabil sehingga terbagi dua, yaitu zaman kemudian zaman ketiga sampai zaman kuarter atau zaman keempat. Pada zaman kemudian mulai berkembang dan kita mulai jenis-jenis hidangan bumi misalnya ikan. Sementara itu pada zaman zaman itu tanda-tanda adanya kehidupan manusia berubah. Bagaimana cara hidup manusia berubah menjadi dua khas dalam pola hidupnya. Pertama, mereka hidup dalam langsung kaya dan manusia pada zaman ini mulai dari sebagai kebutuhan dasar dan satu kasus dengan kedua, mereka memiliki alam terbuka. Baik sepanjang masa zaman dulu atau tidak dilakukan pola hidup hasil penelitian fosil lainnya menunjukkan bahwa manusia bermasalah pada awalnya hidup dengan cara sederhana alias bergantung pada alam. Karena itu mereka tidak pindah dari kekayaan masa ini disebut dengan masa Di sini saya akan membacakan zaman batu tua atau Paleolitikum. Kehidupan masyarakat Paleolitikum berorientasi pada berburu dan meramu makanan tingkat awal. Zaman Paleolitik atau zaman batu tua adalah periode prasejarah yang diperkirakan Indonesia pada 900 tahun lalu. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang belum dihaluskan, seperti kapak genggam atau cabar yang berfungsi untuk memotong kayu atau membunuh binatang kurban. Ciri-ciri zaman Paleolitikum: 1. Alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar. 2. Pola hidup manusianya masih mengembara atau mematen. 3. Manusia hidup dengan cara berburu dan meramu. 4. Manusianya hidup dengan kelompok kecil. 5. Ditemukannya kebudayaan Nandong dan budaya Vatikan. Peninggalan dan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Hasil kebudayaan zaman Paleolitikum secara umum dibagi menjadi budaya Vatikan dan budaya Nandong karena peninggalannya banyak ditemukan di dua wilayah tersebut. Budaya Vatikan dan budaya Vatikan pertama kali ditemukan oleh J.H.R. van Weng pada 1905. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Michael Saira. Oke, saya akan membacakan atau Mesolitikum. Zaman Mesolitikum merupakan zaman batu yang bergabung antara periode Paleolitikum dan Neolitikum. Zaman Mesolitikum dilakukan sebagai transformasi atau batu ciri-ciri zaman batu satu ditemukannya teknologi modern dan praktis. Dua, masyarakatnya mencari makanan dengan berburu, meramu, dan bertahan. Tiga, hidup semi nomaden, termasuk seperti goa atau bukti. 4, alat-alat yang digunakan didominasi dari tulang dan bebatuan dasar. 5, berasal dari kata Jerman, berarti gabur dan modern yang berartinya fakta. Token modern adalah buku paper petabur berbagai siput dan tradisi dan Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka. Zaman batu muda. Zaman batu muda atau Neolitikum adalah fase yang membentuk kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai
Pertama ada kartu dengan pertanian, kedua ada pisau, yang ketiga ada belati, keempat mata panah. Kemudian ada pakaian, perhiasan, dan juga batu gilingan. Zaman batu besar yang disebut juga megalitikum, seperti namanya, pada zaman ini ditemukan banyak batu-batu besar hasil dari kebudayaan masyarakat praaksara. Istilah megalitikum berasal dari kata mega, batu besar, dan litas yang batu-batu. Hasil budaya zaman batu besar ada menhir, domet, sarkofagus, batu, kemudian berundang dan macam. Oke, langsung saja kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana sesi ini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain dan kami memaksimalkan 2 pertanyaan. Baik, kami persilakan untuk teman-teman sekalian. Oke. Saya dari kelompok 2. Singkat saya bertanya. Pertanyaannya adalah, mengapa pada zaman megalitikum terdapat batu-batu bangunan yang besar? Oke, ada lagi. Saya Nazhani dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa pada zaman turun bagian manusia sudah memiliki kehidupan mereka secara permanen? Kurang jelas, tolong diulangi, Kak. Kak, suaranya. Mengapa pada zaman perundagian manusia sudah memiliki kehidupan menetap secara permanen? Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Fitri yang akan dibacakan oleh Lutfi Aurasya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Pertanyaan tentang mengapa pada zaman megalitikum banyak ditemukan bangunan batu yang besar. Pada kehidupan kepercayaan ini, manusia mulai berinisiatif untuk mendirikan bangunan batu berukuran besar sebagai tempat pemuja roh nenek moyang. Budaya megalitikum ini inilah yang menjadi ciri khas asli dari nenek moyang Indonesia sebelum menerima pengaruh dari Hindu, Islam, dan serta kolonial. Oke, baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari Nazwa Handayani. Untuk Indah, kami persilakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Najwa Handayani yaitu, mengapa pada zaman perjanjian manusia sudah memiliki kehidupan menetap secara permanen? Jawabannya, pada masa perjanjian manusia sudah menggunakan alat-alat yang terbuat dari logam seperti alat-alat pertanian atau alat memasak dan senjata untuk berburu, sehingga pada zaman perjanjian manusia sudah mulai memiliki kehidupan menetap. Oke, baik. Kesimpulan dari kelompok ini adalah bahwa setiap apapun yang ditemukan oleh nenek moyang, kita harus menjaganya agar warisan budaya kita tetap terjaga dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Karena kami membukanya dengan pantun, izinkan saya menutupnya dengan memakai pantun. Budina membawa bonsai, cakep. Lalu duduk makan stroberi, cakep. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang lagi kelompok berapa, Nak? Selamat pagi teman-teman. Iya. Selamat siang teman-teman. Iya. Sebelum kami mulainya, izinkan saya berpantun dulu ya. Ada luwak, ada kopi. Selalu menemani di kala sepi. Salam hormat dari kelompok kami untuk ibu guru yang ada di sini. Adapun topik yang akan kami bahas pada hari ini, yang pertama yaitu ciri-ciri manusia pada masa praksara, dan yang kedua ada teknologi pada masa praksara, dan yang ketiga warisan yang digunakan pada saat ini. Saya persilakan untuk kelompok 5 untuk mempresentasikan. Oke, di sini ada ciri-ciri manusia praksara, yaitu 1, megatron
Megathropus. Megathropus itu ciri-cirinya memiliki tulang pipi yang tebal, badannya tegap dan besar, tidak mempunyai daun, volume otaknya 900 cc. Tulang keningnya sangat menonjol. 2. Pithecanthropus erectus, yaitu manusia purba yang pertama kali ditemukan fosilnya di Pulau Jawa, Indonesia. Fosil Pithecanthropus erectus ditemukan di Desa Kediri, Solo, Jawa Tengah pada tahun 1921. Yang ketiga, Homo wakajensis adalah manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Fosil Homo wakajensis ditemukan oleh Ivan Bastian pada tahun 2014 sekitar 198. Bayangan menggunakan pada tahun Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Yang keempat, Pithecanthropus menunjukkan jenis atau manusia kera dan mojokerto, merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus kedua yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan oleh Ralph von Erlings pada April 1936 di Paris. Teknologi pada zaman praksara, yang pertama yaitu zaman batu. Zaman batu terdiri dari dua zaman, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman Mesolitikum. Zaman Paleolitikum terbagi menjadi dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Mandailing. Pada kebudayaan Pacitan terdapat Kapadocia. Kapadocia terdiri dari dua sisi yang tajam dan sisi genggaman. Teknologi pembuatannya dengan mengangkat salah satu sisi ke lebih tajam. Kapadocia berfungsi untuk menggali umbi, memotong, dan menguliti binatang. Yang kedua, kebudayaan Nganda. Prokes adalah alat-alat servis pecahan batu dan pemangkatan kapak, fungsi untuk menguliti binatang buruan, mengiris daging, dan memotong umbi-umbian. Kedua, zaman logam. Zaman logam terdiri dari zaman perunggu dan zaman besi. Zaman perunggu contohnya kapak corong. Kapak corong adalah sebuah peralatan yang terbuat dari perunggu dengan memiliki rongga di tengahnya. Yang kedua, neraka pemurani. Neraka adalah gendang perunggu berbentuk seperti gandang yang berpinggang pada bagian tengahnya. Yang kedua, zaman besi. Zaman besi terdiri dari mata pisau dan cangkul. Mata pisau pada zaman besi dikenal sebagai alat yang populer penting karena memiliki beberapa kegunaan. Salah satunya adalah melindungi diri dari serangan binatang buas yang masih banyak berkeliaran pada saat itu. Ada cangkul. Cangkul adalah salah satu jenis tradisional yang digunakan dalam pertanian. Nilai warisan budaya pada zaman praksara yang masih digunakan pada saat ini adalah yang pertama kata Melayu. Budaya keterampilan manusia tepat terlihat dari cara mereka berpikir dan melakukan kata. Yang kedua, musyawarah. Pengambilan keputusan manusia purba pada masa praksara adalah dilakukan melalui musyawarah, meskipun masih dalam tingkat yang sederhana. Terima kasih untuk kelompok tim yang sudah menjelaskannya. Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silahkan Najwa ini. Perkenalkan, saya Najwa ini dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa fungsi menhir pada zaman Megalitikum? Oke, terima kasih Najwa ini. Apakah ada lagi? Silahkan Indah. Perkenalkan, nama saya Indah Berdiri. Saya akan bertanya, mengapa musyawarah termasuk ke dalam kategori warisan budaya pada zaman praksara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa ini, yaitu menhir berfungsi sebagai monumen pada masa prasejarah sebelum Masehi. Fungsi menhir antara lain untuk tujuan religius dan memiliki makna simbolis sebagai sarana penyembahan arwah nenek moyang, sebagai tempat memperingati seseorang atau kepala suku yang telah meninggal, dan sebagai tempat menampung kedatangan roh. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Indah. Mengapa musyawarah termasuk ke dalam kategori warisan budaya pada zaman praksara? Seperti yang kita tahu, penerapan musyawarah masih kita terapkan sampai sekarang. Dan musyawarah dalam kehidupan zaman praksara ditujukan kepada pemilihan pemimpin atau ketua suku yang dianggap paling tua untuk mengatur masyarakat pada zaman itu. Selain itu, mereka juga melakukan musyawarah untuk membuat keputusan dalam kebijakan berbagai persoalan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu zaman praksara yaitu masa manusia belum mengenal adanya tulisan. Pada zaman itu manusia masih bertempat tinggal, belum menetap dan menjadikan gua pinggir sungai sebagai tempat tinggal sementara, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun dengan cara memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan. Sekian yang bisa kami presentasikan. Kami pamit undur diri. Karena kalau maju sayanya yang gengsi, dianya yang cuek, kita
praaksara. Masa praaksara adalah zaman manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi sampai dengan saat manusia mengenal tulisan. Zaman praaksara adalah masa di mana ketika kehidupan manusia belum mengenal tulisan. Praaksara sendiri terdiri dari dua kata, yakni pra yang memiliki arti sebelum dan aksara yang memiliki arti tulisan. Zaman batu dapat diperiodisasi menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua atau paleolitikum, zaman batu tengah atau mesolitikum, zaman batu muda atau neolitikum, zaman batu besar atau megalitikum. Yang pertama, zaman batu tua atau paleolitikum. Zaman kebudayaan batu tua dinamakan dengan istilah paleolitikum. Disebut zaman batu tua karena alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar atau tidak diasah atau dipolis. Yang kedua, zaman batu tengah atau mesolitikum. Ciri-ciri zaman batu tengah atau mesolitikum adalah nomaden dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Alat-alat yang dihasilkan nyaris sama dengan zaman paleolitikum, yaitu alat-alat batu kasar. Zaman batu muda yaitu Neolitikum. Ciri utama zaman batu muda atau Neolitikum adalah alat-alat batu buatan manusia sudah diasah atau dipolis sehingga halus dan indah. Alat-alat yang dihasilkan antara lain kapak besi, misalnya biru, pacul, dan tora, yang banyak terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian zaman batu besar yaitu Megalitikum. Zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Kemudian zaman logam di Indonesia. Perkembangan zaman logam di Indonesia berbeda bila dibandingkan dengan di Eropa. Di Eropa, zaman logam mengalami 3 periode, sementara di Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Zaman perunggu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, sebab zaman perunggu dan besi masuk sejarah secara bersamaan. Hasil kebudayaan yang ditinggalkan pun didominasi oleh alat-alat dari perunggu sehingga zaman logam di Indonesia disebut juga zaman perunggu. Sedangkan alat-alat dari besi yang juga ditemukan pada zaman besi jumlahnya lebih sedikit dan bentuknya seperti alat-alat perunggu. Teknik pengolahan logam. Teknik pengolahan logam pada periode ini masyarakatnya mengenal 2 teknik pengolahan logam, yaitu 1. Teknik difausi atau teknik tangkup adalah cara pengolahan logam menggunakan 2 cetakan dari batu yang dirapatkan. Yang kedua, teknik seperti ini dapat digunakan berkali-kali. Teknik cireng berdui adalah cara pengolahan logam menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin dan tanah liat. Teknik ini hanya bisa dipakai sekali saja. Selanjutnya, zaman tembaga. Pada periode ini, manusia purba baru saja mengenal logam sebagai bahan dasar membuat peralatan sehari-hari. Menurut para ahli, Indonesia tidak mengalami zaman ini karena tidak ditemukan peninggalan sejarah bahan tembaga di Nusantara. Beberapa negara yang pernah mengalami zaman tembaga adalah Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Lalu, zaman perunggu. Pada zaman perunggu, manusia purba mampu mencampurkan tembaga dan timah dengan perbandingan 3:10 untuk menghasilkan logam yang dibuat dari keras. Salah satu daerah pertama yang membuat perunggu adalah Sumeria di Mesopotamia. Ciri umum periode ini adalah masyarakatnya menggunakan perkakas dari perunggu. Meskipun tempat dan waktu pengenalannya tidaklah bersamaan, hasil kebudayaan zaman perunggu diantaranya: yang pertama, negara, kedua, kapak sorong, ketiga, ancam perunggu, keempat, bujana perunggu, kelima, perhiasan. Lalu zaman besi. Zaman besi merupakan periode di mana manusia telah mampu membuat peralatan dari besi dengan cara melebur dari besinya, kemudian tuang ke dalam cetakan untuk membuat alat-alat yang diinginkan. Adapun hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. 1. Kapas perimbas. Kapak perimbas adalah sejenis kapas yang digenggam dan berbentuk masif. Kapak ini tidak memiliki tangkai dan digunakan dengan cara menggenggam. 2. Kapak pendetak. Kapak pendetak dibuat dari bahan dasar kursi
adalah paha genggam. Paha genggam terbuat dari kalsedon dan fosfokalium. Selain itu, paha genggam juga berukuran sedang dan juga terbelah. 4. Alat serpi. Alat serpi merupakan bentuk pecahan sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi alat tajam. Alat ini memiliki fungsi sebagai serut, penusuk, dan kipas. Sekian dari materi presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan bertanya. Pertanyaan masih dari kelompok 5. Kenapa Jalan Budaya Batu Tua dinamakan dengan istilah Paleolitikum? Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Kenapa zaman kebudayaan Batu Tua dinamakan dengan istilah Paleolitikum? Karena alat-alat batu-batuan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau polisir. Oke, sekian dari presentasi kami. Jadi kami mengambil kesimpulan dari materi kami, yaitu dengan mempelajari zaman praksara, kita dapat memperoleh sebagai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengenal asal-usul manusia pada zaman itu. Yang kedua, zaman praksara manusia belum mengenal tulisan, namun kita dapat mengetahui dengan adanya peninggalan yang di dalamnya seperti fosil dan artefak yang ada di zaman tersebut. Sekian dari presentasi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Ibu bilang selamat siang, kalian bilangnya tetap pagi-pagi. Oke, selamat siang semuanya. Pagi. Nah, kenapa pagi-pagi? Karena agar nampak suasana seperti pagi, masih semangat, seperti itu ya. Semangat kali. Ya, oke. Nah, sebelumnya seperti yang udah Ibu kabarin minggu lalu, kita proses sebentar. Ya, proses. Linknya udah Ibu kirimkan tadi di grup. Coba langsung isi aja. Soalnya nggak banyak itu kan. Nggak banyak soalnya, cuma 5 soal ya kan. Oke, langsung diisi, dijawab. Kopi dia ya, ada tak kalau?
menyampaikan tentang zaman megalitikum ya. Nah, kita ulangi, zaman praaksara ada dua zaman, zaman batu dan zaman logam, ya kan? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan materi, refleksi. Dari semua materi. Iya, bisa dari semua materi. Oke, silakan. Jadi setelah dari materi yang kita bahas pada hari ini, saya harus kesimpulan dari pernyataan melalui hitam. Berdasarkan pernyataan dari hitam mengatakan bahwa secara manusia bukanlah produk dari akal budi manusia yang bijaksana, tapi ditutup oleh kekuatan emosi, impian kita, harga diri kita, usaha kita, ketakutan kita, dan keinginan kita. Dari sejarah yang telah kita pelajari bahwa kita mengetahui bahwa ternyata manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Oleh karena itu, tugas kita sebagai generasi muda adalah menjadikan sejarah sebagai bahan referensi kita berkembang lebih maju ke depannya, membawa bangsa kita bisa menjadi bangsa maju dan tidak hanya menjadi bangsa yang berkembang seperti sekarang. Terima kasih. Oke, dia memaknai sejarah, memaknai pemahaman hari ini. Jadi tadi sebenarnya dari presentasi tadi yang kesempurnaan memang milik Tuhan, ya kan? Tapi kita kan mencoba berusaha menampilkan yang terbaik. Memang ada sih di beberapa kelompok itu yang mungkin beberapa orang kurang memahami atau kurang menguasai materi, barangkali kurang membaca. Nah, kedepannya diperbaiki ya nak ya. Oke. Nah, itu aja sih harapannya. Gimana untuk dari Indonesia? Ya, tapi sebelum ini kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu nak. Silakan, Joanna, berdoanya. Oke, karena sudah berakhirnya, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bangun dan bergeraklah, waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari.